Halo Sobat Misteri, selamat datang kembali di channel kita, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata menjadi sangat tipis. Sebelum kita masuk ke kisah yang sangat mencekam malam ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor terbaru yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Malam ini, kita akan membawakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh salah seorang pengikut kita, seorang pengemudi ojek online yang mengalami kejadian di luar nalar saat mengambil pesanan terakhir di tengah malam. Siapkan kopi kalian, matikan lampu, dan mari kita mulai. Garis akhir jam 3. Pesanan terakhir di KM 13. Nama saya Bayu. Saya sudah 3 tahun menarik ojek online di Jakarta. Bagi kami, aspal adalah rumah kedua dan tengah malam adalah kawan sekaligus lawan. Kami sudah biasa melihat kecelakaan, tawuran, hingga hal-hal aneh. Tapi, apa yang saya alami di malam Selasa Kliwon bulan lalu mengubah cara saya memandang pekerjaan ini selamanya. Malam itu, jam menunjukkan jam 1:15 dini hari. Jalanan Jakarta yang biasanya bising mulai mereda, menyisakan suara mesin kendaraan yang sesekali lewat. Saya baru saja ingin mematikan aplikasi karena badan sudah sangat lelah. Target harian saya sudah tercapai, dan yang saya inginkan hanyalah kasur empuk di kontrakan. Namun, tepat saat jari saya akan menyentuh tombol offline, ponsel saya bergetar hebat. Ting! Sebuah pesanan masuk. Titik penjemputannya berada di sebuah area perumahan tua yang dikenal cukup elit namun sepi di daerah Jakarta Selatan. Tujuannya, sebuah komplek pemakaman besar di pinggiran kota. Hati saya mencelos. Siapa yang mau ke kuburan jam segini? Gumam saya. Namun, tarifnya tidak masuk akal. 3 kali lipat dari harga normal. Karena butuh uang tambahan untuk bayar kontrakan bulan depan, saya melawan rasa takut saya dan menekan tombol accept. Penjemputan di rumah tua. Saya memacu motor menuju lokasi jemput. Semakin masuk ke area perumahan itu, lampu jalanan semakin redup. Pohon-pohon beringin besar di pinggir jalan seolah-olah merunduk, memperhatikan setiap gerak-gerik saya. Saya tiba di depan sebuah pagar besi yang sudah berkarat. Di balik pagar itu, berdiri sebuah rumah bergaya kolonial yang megah namun tampak tak terawat. Cat putihnya sudah mengelupas, digantikan oleh lumut hitam yang merambat seperti urat nadi. Di depan pagar, seorang wanita berdiri mematung. Ia mengenakan terusan putih panjang hingga mata kaki. Rambutnya hitam legam, terurai menutupi sebagian wajahnya. Dia tidak membawa tas, tidak juga memegang ponsel. Mbak Sari, tanya saya ragu, menyebutkan nama yang tertera di aplikasi. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berjalan mendekati motor saya. Saat ia naik ke jok belakang, motor saya terasa sangat berat. Bukan berat seperti orang pada umumnya, tapi berat yang mati, seperti membonceng sebongkah batu besar. Sesuai aplikasi ya mbak, ke TPU Menteng Pulo. Sekali lagi, ia hanya diam. Tapi aroma itu, saya langsung mengenalinya. Itu bukan aroma parfum mahal, bukan juga aroma sabun. Itu adalah aroma bunga melati yang sangat menyengat, bercampur dengan bau tanah yang basah terkena hujan. Perjalanan yang dingin, saya mulai menjalankan motor. Sepanjang jalan, udara terasa berkali-kali lipat lebih dingin dari biasanya. Saya melirik ke kaca spion untuk melihat wajah penumpang saya. Namun, yang saya lihat membuat jantung saya seakan berhenti berdetak sesaat. Di kaca spion, jok belakang saya tampak kosong. Saya mengucuk mata mengira saya hanya kelelahan. Saya menoleh sedikit ke belakang. Wanita itu ada di sana, duduk dengan posisi kaku, tangannya bersedekap di pangkuan, kepalanya menunduk dalam. Tapi saat saya kembali melihat ke spion, dia tetap tidak ada. Keringat dingin mulai mengucur di dahi saya, meskipun udara malam itu menusuk tulang. Saya mencoba mengajak bicara untuk mencairkan suasana, sekaligus memastikan kalau dia benar-benar manusia. Mbak, kerjanya lembur ya? Tanya saya. Suara saya sedikit bergetar, hening. Hanya suara deru mesin motor saya yang terdengar. Atau ada keluarga yang sedang sakit di dekat kuburan? Saya mencoba lagi, tiba-tiba dia bersuara. Suaranya bukan keluar dari mulut, melainkan terdengar seperti bisikan yang langsung masuk ke dalam kepala saya. Suaranya serak, berat, dan sangat pelan. Pulang, saya mau pulang. Oh iya mbak, ini kita jalan ke sana, jawab saya cepat-cepat, berusaha menenangkan diri. Kejanggalan di tengah jalan, saat kami melewati sebuah flyover yang biasanya ramai, keadaan menjadi sangat sunyi. Tidak ada satupun kendaraan lain. Lampu-lampu jalan tiba-tiba berkedip serentak,
lalu mati total satu persatu saat motor saya melewatinya. Tiba-tiba mesin motor saya tersedat-sedat, berebet-berebet mati. Aduh, maaf mbak, kayaknya motor saya mogok, kata saya panik. Saya turun dari motor dan mencoba menyalakan kickstarter. Saat itulah saya menyadari sesuatu yang mengerikan. Saat saya berdiri di samping motor, saya melihat kaki wanita itu. Kakinya tidak menyentuh pijakan kaki motor. Kakinya menggantung lemas dan bagian tumitnya menghadap ke depan. Itu bukan kaki manusia. Kulitnya pucat kebiruan dengan kuku-kuku yang hitam panjang. Saya terpaku, nafas saya memburu. Saya ingin lari, tapi kaki saya terasa terpaku ke aspal. Wanita itu perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Rambutnya yang menutupi wajah tersingkap sedikit demi sedikit. Saya melihat matanya, atau lebih tepatnya, di mana seharusnya ada mata, yang ada hanyalah lubang hitam yang dalam, yang mengeluarkan cairan kental berwarna gelap. Kenapa berhenti? Tanyanya. Suaranya sekarang terdengar seperti gesekan amplas di atas kayu. Ini motornya, saya tidak sanggup menyelesaikan kalimat saya. Tiba-tiba dia tertawa. Suara tawanya melengking tinggi, memecah kesunyian malam. Suara itu bukan suara wanita muda, melainkan suara nenek-nenek yang sangat tua. Tanpa saya sadari, motor saya menyala sendiri. Suaranya meraung keras seolah diperintah oleh sesuatu yang gaib. Jalan antar saya, perintahnya dengan nada yang tiba-tiba berubah menjadi penuh kemarahan, menuju gerbang kematian. Saya tidak punya pilihan. Saya naik kembali ke motor dan memacu gas sekencang-kencangnya. Saya tidak berani melihat ke spion lagi. Saya hanya fokus pada jalanan di depan yang entah kenapa terasa sangat panjang dan tak berujung. Pemandangan di sekitar saya mulai berubah. Gedung-gedung tinggi Jakarta menghilang, digantikan oleh pepohonan rimbun yang rapat. Jalanan aspal berubah menjadi tanah merah yang becek. Kami sampai di depan gerbang pemakaman. Namun, itu bukan pemakaman biasa. Gerbangnya sangat besar, terbuat dari tulang belulang yang disusun rapi. Bau busuk mayat sekarang menggantikan aroma melati tadi. Sudah sampai, Mbak, kata saya dengan suara yang hampir habis. Wanita itu turun. Saat kakinya menyentuh tanah, saya mendengar suara kerak yang keras, seolah tulang-tulangnya baru saja tersambung kembali. Ia berdiri tegak, tingginya kini melampaui saya, hampir mencapai 3 meter. Ia berbalik menghadap saya. Wajahnya kini terlihat jelas. Kulitnya hancur, seolah-olah habis terbakar, dengan belatung yang menggeliat di antara luka-lukanya. Terima kasih, katanya. Ia merogoh sesuatu dari balik kain putihnya yang kini tampak kumal dan berlumuran tanah. Ia memberikan saya sekeping uang logam. Uang itu terasa sangat panas, hampir membakar telapak tangan saya. Jangan menoleh ke belakang sampai kau keluar dari tempat ini. Jika kau menoleh, kau akan tinggal di sini bersamaku selamanya. Pelarian. Tanpa menjawab, saya langsung mutar balik motor. Saya memacu kendaraan saya sekuat tenaga. Saya merasa ada ratusan pasang mata yang memperhatikan saya dari balik Nissan. Nissan tua di kanan dan kiri jalan. Suara-suara bisikan, tangisan, dan tawa cekikikan terdengar bersahutan di telinga saya. Jangan menoleh, jangan menoleh. Saya terus merapal doa yang saya ingat. Tiba-tiba, saya merasakan sesuatu yang dingin menyentuh leher saya. Rasanya seperti jari-jari yang panjang dan kaku. Mas, ketinggalan sebuah bisikan tepat di telinga saya. Saya hampir saja menoleh, namun saya teringat peringatannya. Saya memejamkan mata sesaat sambil terus menarik gas. Tiba-tiba dunia terasa berputar. Saya merasa motor saya menabrak sesuatu yang sangat keras. Semuanya menjadi gelap. Kenyataan yang pahit saya terbangun saat cahaya matahari menyengat wajah saya. Saya mendapati diri saya tergeletak di pinggir jalan raya yang ramai. Motor saya hancur di bagian depan, menabrak sebuah pembatas jalan. Orang-orang berkerumun di sekitar saya. Mas, tidak apa-apa. Mas tadi nabrak pembatas jalan jam 2 pagi, tapi kita baru bisa evakuasi sekarang, kata seorang bapak-bapak yang menolong saya. Jam 2 pagi? Tanya saya linglung. Tapi saya baru saja mengantar penumpang ke TPU. Bapak itu mengernyitkan dahi. TPU apa mas? Ini jalan buntu. Di depan sana itu rawa-rawa. Tidak ada jalan ke pemakaman. Saya merogoh saku celana saya, mencari uang logam yang diberikan wanita itu. Saat saya mengeluarkannya, jantung saya seolah copot. Bukan uang logam yang saya temukan, melainkan sebuah gigi manusia yang sangat besar dan menghitam, terbungkus oleh selembar daun kamboja kering yang sudah remuk. Saya segera membuka aplikasi ojek online saya untuk melihat riwayat perjalanan semalam. Namun, tidak ada riwayat pesanan ke TPU Menteng Pulo. Pesanan terakhir yang tercatat adalah pesanan makanan pada jam 9 malam tadi. Namun,
Ada satu hal yang membuat saya merinding sampai hari ini. Di bagian pesan masuk aplikasi, ada satu pesan dari akun bernama Sari yang masuk pada pukul 3 pagi saat saya seharusnya sudah tidak sadarkan diri karena kecelakaan. Isinya hanya satu kalimat singkat. Giginya simpan baik-baik ya. Mas, itu sebagai tanda kalau kita sudah berteman sejak hari itu. Saya tidak pernah lagi berani mengambil pesanan di atas jam 11 malam dan gigi itu saya membuangnya ke sungai. Tapi entah kenapa setiap kali saya membersihkan motor, saya selalu menemukan kelopak bunga melati di jok belakang. Saya seolah-olah dia masih sering duduk di sana, menemani perjalanan saya. Itulah kisah mencekam dari Bang Bayu, seorang pengemudi ojek online yang tanpa sengaja mengantar entitas dari dunia lain. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mengalami kejadian serupa saat berkendara di malam hari? Tuliskan pendapat atau pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian menyukainya, dan share ke teman-teman kalian agar mereka juga waspada saat pulang larut malam. Bagi kalian yang punya cerita horor pribadi dan ingin dibacakan di channel ini, kalian bisa mengirimkannya melalui email yang ada di deskripsi. Terima kasih sudah mendengarkan, tetap waspada dan sampai jumpa di kisah horor selanjutnya. Selamat malam dan jangan menoleh ke belakang. Subscribe sekarang untuk konten horor lainnya.